Biografi lengkap Raja Permaisuri Agung Malaysia bagian 2. 16 wanita telah menjabat sebagai Raja Permaisuri Agung Malaysia yang dirotasi dalam 5 tahun per periode. Bagi yang belum tahu, kami telah membagi biografi 16 Raja Permaisuri Agung menjadi 4 video yang saling berkelanjutan. Pada segmen kedua ini, kami akan membahas pengabdian Raja Perempuan Zainab II dari Kelantan yang selalu suka beramal, Tengku Ampuan Afzan dari Pahang yang berfokus memberdayakan perempuan, si Ratu Kecantikan Internasional pertama Malaya yakni Tengku Puan Zanariah dari Johor, kisah Cinderella Raja Permaisuri Bainun yang seorang guru biasa dan berasal dari rakyat jelata, dan betapa kuatnya dinasti Negeri Sembilan oleh Tunku Ampuan Najihah. Silahkan mengunjungi video biografi 5 Raja Permaisuri Agung di segmen sebelumnya. Berikut adalah biografi lengkap Raja Permaisuri Agung Malaysia bagian 2. Raja Permaisuri Agung ke-6 Raja Perempuan Zainab II. Lahir 7 Agustus 1917 di Kota Baru, Kelantan. Dia adalah putri Tengku Muhammad Petra bin Tengku Idris dan Tengku Kembang Petri binti almarhum Sultan Muhammad IV. Sebagai seorang putri berdarah bangsawan Kelantan sepenuhnya, Zainab mendapat pendidikan agama sejak dini dari seorang guru agama terkenal di Kelantan, mempelajari adat istiadat Melayu dan kerajaan. Di usia 22 tahun, Zainab menikah dengan Yahya Petra pada 4 Juni 1939 yang saat itu sedang menyandang gelar Tengku Temenggung, membuat Zainab bergelar Tengku Puan Temenggung. Pasangan kerajaan diberkati dengan 6 putri dan seorang pangeran yakni Tuanku Ismail Petra, tapi kedua putrinya meninggal saat mereka masih kecil. 9 Agustus 1956, suaminya diproklamirkan sebagai Tengku Mahkota atau Putra Mahkota, sehingga Zainab bergelar Tengku Ampuan Mahkota. 4 tahun kemudian Yahya Petra naik tahta menjadi Sultan Kelantan, di mana sebagai istrinya ia dinobatkan sebagai Raja Perempuan atau Permaisuri Kelantan. Zainab mengambil nama pemerintahan Raja Perempuan Zainab II karena ibu mertuanya juga dikenal sebagai Raja Perempuan Zainab I. Tengku Zainab dianugerahi darjah kerabat pada peringatan 1 tahun pelantikan Sultan Yahya Petra. 21 September 1975, Sultan Yahya Petra diangkat menjadi Yang di-Pertuan Agung, serta menjadikan Zainab II bergelar Raja Permaisuri Agung. Selama masa pemerintahannya, Tengku Zainab kerap mendampingi Sultan Yahya Petra dalam kunjungan resmi ke beberapa negara. Tengku Zainab dikenal sebagai permaisuri yang suka melakukan kegiatan amal. Dia pernah menjadi presiden berbagai organisasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Tengku Zainab memberikan perhatian khusus pada pemeliharaan rumah, seperti dekorasi istana dan menyiapkan makanan untuk keluarga kerajaan. Dia juga suka membuat kerajinan tangan, mengoleksi barang antik dan berkebun. Tidak diketahui secara pasti, namun sebelum tahun 1979, Sultan Yahya Petra mengambil istri kedua, yakni Tengku Alexandria binti Tengku Yusuf, yang memberinya seorang putra, Tengku Muhammad Petra. Namun sayangnya Sultan Yahya Petra tidak sempat menyelesaikan 5 tahun masa pemerintahannya sebagai YDPA, karena meninggal dunia pada 29 Maret 1979. Raja Perempuan Zainab II telah menjabat selama 19 tahun sebagai permaisuri, serta memutuskan kembali ke Kelantan untuk membimbing putra tunggalnya Sultan Ismail Petra dalam melaksanakan tugas. Tengku Zainab meninggal pada 10 Januari 1993 di usia 75 tahun. Namanya diabadikan dalam nama Rumah Sakit Raja Perempuan Zainab II. Cicitnya Sultan Muhammad V menjadi Sultan Kelantan pada 2010 dan menjadi Yang di-Pertuan Agung ke-15 pada 2016 sampai 2019. Raja Permaisuri Agung ke-7 Tengku Ampuan Afzan. Lahir pada 4 Desember 1932 di Kuala Terengganu, ia merupakan anak keempat dari Tengku Panglima Perang Muazzam Shah dan Tengku Hajah Mandak, sekaligus cucu Sultan pertama Pahang almarhum Sultan Ahmad Shah. Ayahnya menjabat sebagai Ketua Menteri Terengganu sebelum kembali ke Pahang untuk memegang jabatan yang sama.
Sebagai seorang putri, dia menerima pendidikan sempurna dalam agama dan adat istiadat tradisional di Sekolah Putri Melayu di Pekan. Saat berusia 22 tahun, ia menikah dengan putra mahkota Pahang Ahmad Syah pada 22 April 1954 dan menjadi Tengku Puan atau Putri Mahkota Pahang. Pasangan ini dikaruniai 7 anak yakni 2 laki-laki dan 5 perempuan, termasuk Sultan Pahang ke-6 sekaligus YDPA ke-16 Al-Sultan Abdullah. Pada 1974 ketika Sultan Ahmad Syah naik tahta untuk menggantikan almarhum Sultan Abu Bakar yang meninggal, ia menjadi permaisuri Pahang yang bergelar Tengku Ampuan Afzan. Saat Sultan Ahmad Syah dilantik menjadi yang di Pertuan Agung ke-7 pada 10 Juli 1980, Tengku Ampuan Afzan bergelar Raja Permaisuri Agung sampai habis masa jabatan 5 tahun. Tengku Ampuan Afzan sangat serius terhadap kesejahteraan, kemasyarakatan, dan olahraga, serta membawahi beberapa asosiasi. Tengku Ampuan menyukai bulu tangkis dan netball, sehingga sering mengadakan pertandingan bulu tangkis di Kuala Lumpur dan Terengganu. Dia juga mengurusi kesejahteraan perempuan Malaysia, serta mengadakan pertemuan dengan pimpinan Badan Amal secara langsung. Hobinya adalah memasak, menjahit, membaca majalah, menanam bunga, dan pergi berpiknik. Tengku Ampuan Afzan merupakan sosok yang sangat mementingkan ajaran agama dan telah menunaikan ibadah haji di Mekah 2 kali pada 1971 dan 1975. Sayangnya dia meninggal karena kanker pada 29 Juni 1988 di usia 55 tahun, serta telah menjabat Tengku Ampuan Pahang selama 14 tahun sampai kematiannya. Kursi permaisuri kosong selama 3 tahun, sampai Sultan yang berusia 61 tahun itu memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pramugari keturunan Persia Pakistan bernama Anita Abdullah. Anita diangkat sebagai Sultanah Pahang dengan nama Kalsum binti Abdullah pada 1991 di usia 40 tahun. Pasangan itu hidup bahagia dan dikaruniai seorang putra, Tengku Fahad Muazzam Syah. Sebagaimana diabadikan dalam Konstitusi Negara Bagian Pahang, Tengku Ampuan merupakan gelar yang diperuntukkan bagi istri utama Sultan yang berasal dari keluarga bangsawan. Gelar itu telah identik dengan almarhumah istri pertama Sultan, yakni Tengku Ampuan Afzan yang seorang bangsawan, sehingga Kalsum binti Abdullah dirujuk dengan gelar Sultanah Pahang, karena statusnya yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Kalsum menjabat gelar Sultanah Pahang sampai kematian Sultan Ahmad Syah pada tahun 2019 lalu. Raja Permaisuri Agung ke-8, Tunku Puan Zanariah. Lahir pada 5 Juli 1940 di Pasir Emas, Kelantan, dia adalah anak ke-7 dari 9 bersaudara Tengku Panglima Ahmad dan Cik Puan Hajah Fatimah. Dibesarkan di keluarga kerajaan Kelantan, Tengku Zanariah mengenyam pendidikan di Biara Bukit Nanas, Kuala Lumpur, sebelum kembali ke Kelantan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Sultan Ibrahim Pasir Emas. Berkat dorongan ayahnya dan keinginan sendiri, Zanariah berangkat ke Inggris pada 1954 untuk melanjutkan pendidikan. Tengku Zanariah juga seorang mantan ratu kecantikan dan secara historis menjadi pemegang gelar Miss Internasional Malaysia pertama. Dia berkompetisi secara internasional mewakili Federasi Malaysia pada kontes kecantikan Miss Internasional pertama 1960 di Long Beach, California, namun gagal lolos ke babak semifinal. Tengku Zanariah yang berusia 21 tahun bertemu Tunku Mahkota Johor Mahmud Iskandar, yang saat itu juga belajar di sana. Saat itu Tunku Mahkota sudah menikah dengan seorang wanita Inggris bernama Josephine Ruby Trevorrow, yang bergelar Cik Puan Kalsum Abdullah setelah masuk agama Islam. Tunku Iskandar dan Kalsum memiliki 4 anak, yakni Ibrahim yang akan menjadi Sultan Johor masa depan, dan Azizah Maimunah Iskandariah Raja Permaisuri Agung ke-16 masa depan. Tunku Iskandar dan Tengku Zanariah kemudian menikah pada 1961, sementara Kalsum yang bercerai dengan Tengku Iskandar pada 1962 segera kembali ke Inggris setelah pernikahan kedua suaminya. Tengku Zanariah melahirkan 6 anak yakni 5 perempuan dan seorang putra, yang salah satu anaknya adalah Tunku Bendahara Johor, Tunku Abdul Majid Idris. Faktanya kakak perempuan Zanariah yakni Tunku Puan Nora telah bergelar Sultanah Johor.
setelah menikah dengan ayah mertuanya Sultan Ismail pada 1977. Kematian Sultan Ismail pada 1981 telah membuat Tunku Iskandar dinobatkan sebagai Sultan Johor. Dan meskipun ia dikenal sebagai Sultanah, Tengku Zanariyah sebenarnya tidak pernah mendapatkan penobatan secara resmi. Setahun kemudian dia mensponsori dan mendirikan Majelis Wanita Negeri Johor atau Mawar, yang menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi di kantor pusat Johor Baru. Mawar juga mengumpulkan sumbangan untuk dibagikan kepada korban banjir di Johor, serta masyarakat kurang mampu dan membutuhkan. Suaminya meninggal pada 2010 serta digantikan oleh anak tirinya Tunku Ibrahim Ismail. Pada 17 Februari 2011, surat edaran pemerintah menghapus awalan kehormatan sultanah dari nama asli Tengku Zanariyah dan memerintahkan agar ia disebut sebagai Tunku Puan Zanariyah Iskandar atau sederhananya Tunku Zanariyah. Tidak hanya itu, surat edaran juga mencabut gelar sultanah yang dipakai kakaknya Tengku Nora serta digantikan oleh Yang Mulia Tunku Puan Nora. Tunku Puan Zanariyah menjabat sebagai rektor ketiga Universiti Teknologi Malaysia sejak 1986 dan mengakhiri pengabdiannya pada 2010 yang digantikan oleh Raja Zarid Sofia, istri Sultan Ibrahim. Ia memberikan perhatian khusus pada pemilihan dan penataan dekorasi di istana, khususnya dalam persiapan makan malam resmi kerajaan. Tengku Zanariyah juga suka membaca, terutama tentang budaya, sejarah, dan urusan pemerintahan. Di waktu luangnya dia menghabiskannya dengan berolahraga, menunggang kuda, bermain golf, tenis, dan ski air. Tengku Zanariyah mendaki gunung tertinggi Johor, Gunung Ledang di masa mudanya, dan sampai saat ini menjadi satu-satunya permaisuri yang melakukan hal itu. Dia meninggal pada 17 Maret 2019 di usia 78 tahun, serta dimakamkan di samping makam ibunya Cik Puan Hajah Fatimah di Mausoleum Kerajaan Mahmudiyah. Raja Permaisuri Agung ke-9, Raja Permaisuri Tuanku Bainun. Lahir pada 7 November 1932 di Negeri Selat, Siti Bainun binti Muhammad Ali adalah putri Muhammad Ali bin Man dan Cik Puan binti Abdullah dari kalangan rakyat jelata. Bainun mengenyam pendidikan awal di Penang, serta terpilih untuk melanjutkan studinya di Teachers Training College bergengsi di Inggris dari 1952 sampai 1954. Saat itu pemerintah Malaysia sedang giat mengirimkan pelajar keluar untuk mempersiapkan mereka menjadi guru terbaik, serta mendidik anak-anak lokal menuju kemerdekaan. Setahun pasca kembali dari Inggris, Sultan Azlan menyambut rombongan kedua yang terdiri dari 150 pelajar Malaya, dan salah satunya adalah Bainun. Sultan saat itu menjabat sebagai hakim di Kuala Lumpur, sedangkan Bainun mengajar di sekolah lamanya, dan telah menjadi guru di berbagai sekolah di Kuala Lumpur, Taiping, dan Kuantan. Pertemuan keduanya berujung resepsi pernikahan pada 9 Desember 1955, di mana saat itu Bainun berusia 23 tahun. Kisah hidupnya bagaikan dongeng, karena Bainun adalah seorang rakyat biasa, lalu seorang guru, kemudian menjelma menjadi permaisuri. Pasangan kerajaan ini memiliki 5 anak, yakni 2 pangeran dan 3 putri, yang salah satunya adalah Sultan Nazrin Shah, Sultan Perak masa depan. Setelah suaminya naik tahta pada 3 Februari 1984, Siti Bainun resmi dinobatkan menjadi Raja Permaisuri Perak, dengan awalan kehormatan Tuanku sebelum nama aslinya. Menurut sejarah negara bagian Perak, permaisuri berdarah bangsawan akan disapa sebagai Raja Perempuan. Sedangkan gelar Raja Permaisuri diperuntukkan bagi istri utama Sultan yang berdarah rakyat jelata. Sultan Azlan Shah terpilih sebagai yang di Pertuan Agung ke-9 pada 26 April 1989, menjadikan Tuanku Bainun Raja Permaisuri Agung dari kalangan rakyat jelata yang pertama. Usianya saat itu 57 tahun, dan penobatannya dilakukan pada 19 Februari 1988. Sebuah singgasana baru yang terbuat dari perak menggantikan singgasana kayu kuno yang digunakan oleh 8 YDPA dan Permaisuri Agung sebelumnya. Gelar itu mereka pegang sampai akhir masa jabatan Sultan Azlan Shah pada 25 April 1994.
Tuanku Bainun diangkat menjadi Rektor Universitas Sultan Idris atau UPSI pada 1999, serta diserahkan pada menantunya Raja Puan Besar Tuanku Zahra Salim pada 2012. Tuanku Bainun memiliki minat yang sama dengan suaminya di bidang olahraga golf dan hoki. Pasca suaminya meninggal, dia tidak lagi menjadi Raja Permaisuri Perak pada 28 Mei 2014, di mana sebulan kemudian digantikan oleh menantunya, Tuanku Zahra Salim. Kini Tuanku Bainun sudah berusia 91 tahun dan terkadang muncul saat menghadiri acara keluarga kerajaan atau perayaan. Raja Permaisuri Agung ke-10, Tunku Ampuan Najihah. Lahir pada 1 September 1923, dia adalah putri Bupati Negeri Sembilan Tunku Besar Burhanuddin dan Halimah binti Haji Umar. Najihah mendapat pendidikan sempurna sebagai putri kerajaan, serta menempuh pendidikan formal di sekolah Tuanku Muhammad, kemudian lulus dari Sekolah Studi Oriental London. Tunku Najihah juga mengikuti kursus bahasa dan pelatihan khusus yang disediakan bagi istri-istri diplomat, sementara Tuanku Ja'far mengikuti kursus pelayanan diplomatik di London. Saat berusia 18 tahun, dia menikah dengan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja'far, pada 8 Agustus 1942. Suaminya adalah anak tiri kakaknya Tunku Kursiah, yang merupakan istri ketiga Tuanku Abdul Rahman. Pasangan ini dikaruniai 3 orang putri dan 3 orang putra bersama. Saat Tuanku Munawir meninggal pada 1967, suaminya Tuanku Ja'far terpilih sebagai yang di-Pertuan Besar, sehingga membuat Tuanku Najihah bergelar Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan. Keduanya resmi bertahta pada 8 April 1968, di mana Tunku Najihah resmi menggantikan kakak perempuannya Tunku Ampuan Durrah. Tuanku Ja'far terpilih menjadi yang di-Pertuan Agung ke-10, membuat Tuanku Najihah bergelar Raja Permaisuri Agung saat dia berusia 71 tahun. Tuanku Najihah dikenal menyukai olahraga dan hampir semua anaknya terlibat dalam olahraga keluarga kerajaan. Dia juga presiden tim bulu tangkis Ampuan, pembina tim hoki wanita Malaysia, tim sepak bola wanita Malaysia, dan tim golf wanita Malaysia. Dia juga pelindung berbagai organisasi perempuan seperti Pemandu Perempuan Negeri Sembilan dan seorang rektor Universiti Sains Islam Malaysia. Tuanku Najihah juga dikenal sebagai orang yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat miskin dan disabilitas. Dia kerap menolong dan mengunjungi masyarakat kurang mampu, serta memberikan bantuan panti asuhan. Setelah Tuanku Ja'far meninggal pada 2008, Tuanku Najihah menggunakan gelar Tunku Ampuan Negeri Sembilan. Dia meninggal di Rumah Sakit Pembuluh Jantung Kuala Lumpur pada 8 September 2023, 1 minggu setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-100 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Mausoleum Kerajaan Sri Menanti, serta dimakamkan di samping makam suaminya, almarhum Tuanku Ja'far. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.